Ya, halo teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Ya, kembali lagi bersama saya, Dosis Pas. Kali ini seperti biasa, konten di desa. Ini saya sedang berada di samping rumah, di dekat tanaman cabai dan terong. Jadi saya terinspirasi dari teman saya yang kerjanya di sebuah pabrik, tapi dia punya usaha sampingan, yaitu memanfaatkan lahan sempit di belakang rumah dengan menanami sayuran. Kemudian, saya juga mulai ikut terinspirasi. Saya coba tanam cabai dan terong dulu. Setiap bangun pagi, saya siram pakai pupuk organik, dan hasilnya daun-daun mulai tumbuh dengan lebat. Ya, itulah saya dengan menikmati hidup, slow living, biar hidup makin bermakna dan bermanfaat tentunya. Ya, jadi apa itu slow living teman-teman semua? Slow living adalah gaya hidup yang berfokus pada menikmati hidup dengan kesadaran penuh, bukan terburu-buru mengikuti ritme dunia yang serba cepat ini. Intinya, slow living mengajak kita untuk hidup lebih pelan, lebih sederhana, dan lebih sadar akan setiap momen yang kita jalani. Bukan berarti malas atau tidak produktif, ya, tapi kita memilih untuk menjalani hidup dengan tenang, tanpa tekanan untuk terus mengejar sesuatu. Ya, jika di kota slow living itu susah dilakukan karena semua serba cepat, maka desa adalah tempat yang paling ideal untuk menjalankannya. Ya, hidup di desa memberi ruang alami untuk memperlambat langkah. Di sini, waktu berjalan dengan ritme alam, bukan dengan jadwal yang ketat. Slow living di desa berarti yang pertama, menikmati setiap pagi tanpa terburu-buru. Bangun bukan karena alarm, tapi karena suara ayam berkokok dan matahari yang menyapa perlahan. Yang kedua, bekerja dengan irama alam. Ya, petani bekerja sesuai musim, bukan dikejar target. Mereka tahu kapan harus menanam, kapan harus menunggu, dan kapan harus bersyukur atas hasilnya. Kemudian yang ketiga, menghargai hal-hal kecil, seperti menyeduh kopi di teras, ngobrol santai dengan tetangga, atau menatap sawah hijau. Ya, hal-hal sederhana yang sering terlupakan di kota. Yang keempat, hidup selaras dengan alam, tidak berlebihan, tidak serakah, dan tahu kapan harus beristirahat. Ya, di desa orang belajar bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi merasa cukup dengan yang ada. Kemudian yang kelima, melepaskan tekanan sosial, tidak harus membandingkan diri dengan orang lain. Ya, slow living mengajarkan bahwa bahagia tidak harus mewah, cukup tenang, damai, dan apa adanya. Slow living bukan tentang berhenti bekerja, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara bekerja, beristirahat, dan menikmati hidup. Makna slow living di desa. Ya, slow living di desa bukan sekedar gaya hidup, tapi cara berpikir. Kita belajar bahwa hidup tidak harus cepat untuk bisa maju, bahwa istirahat bukan tanda kemalasan, tapi bagian dari keseimbangan. Ya, hidup di desa membuat kita lebih dekat dengan alam, dengan waktu, dan dengan diri sendiri. Kita belajar menunggu dengan sabar, menikmati proses, dan bersyukur untuk setiap hal-hal kecil. Ya, disitulah muncul ketenangan,
bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita belajar menerima hidup apa adanya. Ya, pagi di desa selalu punya banyak cerita. Udara yang sejuk, suara ayam berkokok, dan kabut yang pelan-pelan memudar di antara perpohonan. Tidak ada alarm ponsel yang eh, memekankan atau berbisik di telinga. Tidak ada jalanan macet atau suara kendaraan yang membuat kepala penat. Hanya suara alam yang pelan-pelan membangunkan kita, seolah mengingatkan bahwa hari ini bisa kita mulai dengan tenang, tanpa harus terburu-buru. Ya, disinilah saya belajar makna sebenarnya dari hidup pelan, yaitu slow living. Bahwa tidak semua hal harus cepat, tidak semua langkah harus besar. Kadang berjalan pelan justru membuat kita lebih banyak belajar tentang makna hidup, tentang diri sendiri, dan tentang arti bersyukur. Dulu saya hidup di kota, bangun pagi selalu terburu-buru, sarapan pun sering terlewat karena takut terlambat kerja. Ya, waktu terasa sempit, tapi anehnya selalu habis tanpa makna. Setiap hari seperti berlomba-lomba dengan waktu, dan akhirnya saya yang kalah. Dan ketika akhirnya saya pulang ke desa, saya baru sadar hidup tidak harus sekeras itu. Ketenangan bukan berarti kita berhenti bekerja, tapi kita belajar melaraskan diri dengan waktu. Ya, di sini saya mulai belajar pelan-pelan, menikmati setiap langkah kecil dalam hidup, seperti menyeduh kopi di pagi hari tanpa tergesa-gesa, menyapa tetangga yang lewat sambil tersenyum, atau sekedar duduk di teras, menatap langit yang biru tanpa pikiran rumit. Dan ternyata di momen sederhana itu, saya menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Hidup tenang di desa bukan berarti hidup tanpa kerja keras, tapi di sini kerja keras berjalan beriringan dengan ketenangan. Orang-orang bekerja di ladang, di sawah, atau di kebun. Namun mereka tidak terlihat terburu-buru. Mereka bekerja dengan hati, dengan irama alam. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tahu saatnya untuk pulang. Bukan karena waktu habis, tapi karena hidup tidak harus dihabiskan untuk bekerja terus-menerus. Ya, di sela-sela kesederhanaan itu, saya belajar banyak hal, bahwa kebahagiaan bukan hanya milik orang yang punya segalanya, tapi milik mereka yang mampu mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Ya, slow living mengajarkan saya untuk tidak berlomba dengan orang lain. Saya tidak harus cepat sukses, tidak harus punya semuanya untuk sekarang. Yang penting, saya belajar dan berjalan di jalan saya sendiri dengan langkah yang saya nikmati. Ya, banyak orang yang takut hidup lambat. Mereka pikir, jika tidak cepat, nanti tertinggal. Tapi yang jarang disadari adalah terlalu cepat justru membuat kita kehilangan arah. Kita bisa punya segalanya, tapi kehilangan ketenangan. Kita bisa punya banyak uang, tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Ya, hidup di desa mengajarkan saya bahwa pelan bukan berarti malas. Pelan adalah cara untuk menghargai setiap momen. Pelan adalah bentuk kesederhanaan dan kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terburu-buru. Ya, terkadang dengan hidup lebih lambat,
kita justru lebih cepat menemukan sebuah makna hidup yang sebenarnya. Seperti sore hari di desa selalu punya suasana yang khas. Anak-anak bermain di lapangan, orang tua duduk di beranda rumah atau di depan rumah. Sementara matahari perlahan turun di balik gunung atau sesawahan. Semua terasa damai, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi ketenangan. Saya sering duduk di teras saat itu sambil menikmati kopi atau teh hangat, melihat tanaman cabai yang mulai tumbuh, mendengarkan suara jangkrik, dan membiarkan pikiran saya tenang untuk sejenak. Ya, di momen-momen itu saya merasa hidup saya akhirnya seimbang, tidak dikejar waktu, tidak dikejar ambisi, hanya saya, alam, dan rasa syukur yang sederhana. Ya, hidup tenang di desa juga mengajarkan tentang sebuah kesabaran. Menanam sesuatu tidak langsung tumbuh besok. Begitu juga dengan kehidupan. Semuanya butuh waktu. Dan jika kita terlalu terburu-buru, kita bisa melewatkan proses yang justru paling berharga. Ya, eh, ketenangan bukan berarti tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Karena hidup yang pelan memberi kita ruang untuk berpikir jernih, bukan bereaksi tergesa-gesa. Kini saya sadar bahwa menikmati waktu tanpa terburu-buru adalah sebuah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Karena di saat kita tidak lagi berlari, kita akhirnya punya waktu untuk benar-benar hidup. Ya, setiap pagi saya bangun tanpa alarm, hanya dengan cahaya matahari yang menyelinap di sebuah jendela kamar. Saya menatap langit, menghirup udara segar, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, saya masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini." Ya, itulah makna slow living. Hidup yang tidak menuntut banyak hal, tapi memberi begitu banyak kedamaian untuk diri-diri kita sendiri. Ya, jika Anda sedang merasa lelah, merasa hidup terlalu cepat, dan tidak tahu arahnya, cobalah untuk melambat, pergi ke tempat yang tenang, atau sekedar duduk diam tanpa memikirkan apa-apa. Nikmati napas Anda, rasakan detak jantung Anda, dengarkan suara alam di sekitar Anda. Karena kadang ketenangan bukan harus dicari jauh-jauh. Ketenangan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Saat Anda belajar untuk berhenti terburu-buru, inilah seni menikmati waktu tanpa terburu-buru. Inilah hidup tenang di desa, sebuah perjalanan yang sederhana menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari saya, Dosis Pas.